Semiskin apapun kita, jangan sekali-kali melepas akidah kita. Biar kita hancur, biar kita lebur, biar darah kita netes, jangan sampai akidah kita. Walaupun sekarang pertarungan akidah di 2024 itu pertarungan akidah, jaga akidah kita. Nabi telah mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufra, kadangkala satu kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Jangan lepas Islam pelunggu dengan jabatan popularitas. Jangan lepas akidah pelunggu dengan uang yang begitu banyak. Kalau itu pelunggu terima. Di dalam kitabnya Fathur Rabbani, apa kata beliau? Jangan kalian masukkan dunia ini ke dalam hati kalian, tapi letakkan dunia ini di atas tangan-tangan kalian. Karena apabila dunia ini kau letakkan di dalam hati kalian, ketika dunia itu berakhir, kalian akan menjadi menyesal selama-lamanya, kata beliau. Lombok, NTB. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Jangan lupa like and subscribe. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati seluruh para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan seluruh para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء
Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ada 3 tema yang kemarin diberikan. Yang pertama tadi sudah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan yang ketiga adalah haul Tuan Guru Umar Kelayu dan Tuan Guru Arsad atau yang dikenal dengan Datuk Tombo. Pada kesempatan ini kita mengenang sejarah perjalanan seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang lahir pada tahun 470 Hijrah. Beliau adalah seorang wali Allah yang terkenal namanya di seluruh antero alam semesta ini. Bagaimana kita mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Bukan hanya sekedar kita berkumpul di tempat ini, akan tetapi bagaimana mengenal ajaran-ajaran beliau, apa yang ditinggalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita. Ada 35 karangan beliau yang banyak dibaca oleh para ulama-ulama. Yang paling fenomenal adalah ada kitab beliau Sirul Asrar, kemudian ada Fathur Rabbani, kemudian ada Tafsir Jailani, dan kemudian ada juga karangan beliau Khamsata Asyara Maktuban dan lain sebagainya. Apa inti daripada ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan. Seorang bayi yang dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan, yang kemudian beliau sudah berpuasa. Kita tidak pernah menemukan bayi berpuasa, tapi beliau selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, beliau tidak mau menyusu. Dikasih sama ibunya enggak mau, tapi begitu berbuka puasa, itulah sebagai pertanda penduduk setempat. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berbuka puasa, menyusu dikala orang berbuka puasa, maka itu tanda semua orang mengikuti beliau. Oh, bahwa ini adalah tanda mulai berbuka puasa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah mulai menyusu. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana intisari ajaran beliau? Disebutkan di dalam kitab Fathur Rabbani dan Sirul Asrar. Ada beberapa intisari ajaran beliau dan wasiat beliau ketika meninggal dunia ini. Apa wasiat beliau ketika meninggal dunia? Dia berwasiat kepada anaknya, jangan tinggalkan ketauhidan, terus kau bertauhid kepada anaknya. Dan jangan sekali-kali kalian bergantung dengan makhluk Allah, karena mereka akan sirna dan akan pudar di atas muka bumi ini. Dan siapa yang senantiasa bergantung kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa di dalam hidupnya. Dan ketika orang bergantung kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dunia ini akan memburu dia dan mengejar dia. Tapi ketika orang yang bergantung kepada selain Allah, maka dia akan dihina oleh dunia ini. Itu pesan-pesan singkat beliau kepada anaknya. Lalu bagaimana intisari kepada ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Izin boleh tiang berdiri? Izin abang ke? Izin. Dari tadi tiang duduk. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah kesabaran. Yang ketiga adalah keistiqomahan. Yang keempat adalah kesyukuran. Dan yang kelima adalah qanaah. Yang kemudian yang keenam adalah zuhudnya beliau. Dan yang ketujuh adalah ketawakalannya. Ini intisari daripada ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul di sini, selesai haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun kita bukan siapa-siapa, bukan tergolong ulama, bukan tergolong daripada aulia Allah, akan tetapi sedikit tidak kita mengenal kepribadian Syekh Abdul Qadir Jailani.
yang telah menanamkan pendidikan. Beliau menimba ilmu selama 33 tahun. Ini cukup luar biasa. 33 tahun dia menjadi seorang wali Allah yang terkenal di seluruh alam semesta ini. Yang pertama ajaran beliau adalah keikhlasan. Apa keikhlasan kata beliau? Keikhlasan adalah menggantungkan jiwa kepada Allah, memurnikan jiwa hanya kepada Allah, bukan karena ada tekanan dari orang lain, bukan karena popularitas, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ada intimidasi orang-orang lain, tetapi murni kita beribadah semata-mata karena Allah. Dan itu yang selalu kita ikrarkan ketika kita salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita dengan Allah. Setiap kita salat kepada Allah selalu berikrar, salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Inilah ajaran pertama Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan kata beliau, ketika kalian tidak ikhlas karena Allah, maka amal kalian itu laksana debu di atas batu licin yang kemudian datang gerimis yang menyapu meluluh lantahkan amal-amal kalian itu. Maka kita belajar, dan sulit yang namanya ikhlas. Tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kita terus berazam, terus bercita-cita, terus tancapkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu amal yang kita lakukan itu kuncinya adalah, fondasinya adalah, bahkan kata para ulama tasawuf, roh daripada seluruh amal manusia itu bergantung daripada keikhlasannya. Kalau ruhnya tidak ada, laksana jasad tanpa ruh, maka amalan-amalan itu mati. Salat kita mati, puasa kita mati, sedekah kita mati, haji kita mati, umrah kita mati, dan semuanya akan mati. Ini yang pertama, inti ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang harus kita catat dalam kalbu kita, yang harus menjadi pegangan hidup kita. Dan satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah hanya bermuara dengan keikhlasan, landingnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, intisari ajaran Syekh Abdul Qadir Jalani yang kedua adalah kesabaran. Tidak ada satu perjuangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada perjuangan yang sukses tanpa kesabaran. Setiap siapapun yang berjuang membangun pondok di tempat seperti ini harus butuh kesabaran. Kita mau menjadi orang sukses, pondasinya adalah sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi cita-cita, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Semua kita diuji oleh Allah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling besar ujiannya di antara seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini?" Maka beliau menjawab, "Orang yang paling besar ujiannya kami semua, para nabi-nabi, dan kemudian para sahabat, kemudian disusul para tabi'in, kemudian terus sampai para ulama-ulama, semuanya mengalami ujian-ujian besar." Dan orang tidak akan sukses kalau tanpa diuji. Ibarat kita sekolah, mau naik kelas 2 harus diuji, kelas 3 harus diuji, perguruan tinggi S1, S2, S3, sampai S campur, S batu, S lilin, itu harus ada ujiannya. Semua kita diuji. Orang menjadi ulama, dia harus ditempa dulu dengan mutalaah. Dia harus menghabiskan waktu tengah malam. Tidak bisa tiba-tiba bin salabin adabrak, kemudian langsung menjadi tuan guru, menjadi guru tuan, menjadi ustadz. Tidak bisa. Tapi terus berjuang untuk mutalaah, terus menguasai kitab-kitab para ulama, nahwu sorobnya, mantek balaghahnya, kemudian tafsirnya, usul tafsirnya, terus dibuka di mutalaah, baru orang memberikan gelar sebagai seorang ulama. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani untuk menjadi seorang ulama diuji oleh gurunya. Yang pertama kata gurunya, "Wahai muridku, tunggu saya kapan saya akan datang, baru kau bangun dari tempatmu." Ternyata beliau datang 5 tahun kemudian. Beliau dalam kisahnya itu hanya makan daun-daunan untuk belajar taat kepada gurunya. Sami'na wa ata'na. Dia sanggup menunggu gurunya dalam keadaan bersila 5 tahun baru datang gurunya. Setelah 5 tahun datang gurunya, "Bagaimana keadaanmu?" Apa kata gurunya lagi? "Tunggu saya di sini sampai saya datang, baru kita akan ketemu."
Datang gurunya 10 tahun lagi Bapak Ibu. Sanggup enggak pelunggu? Duduk bersila nunggu Ustadz Wildan. Di sini nanti 5 tahun akan datang. Sudah jiun kita semua Bapak Ibu. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani berguru. Dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Betul-betul jiwa raganya. Makanya orang-orang Persia itu memberikan gelar disebut dengan Dausat Zanki atau Zanki Dausat. Orang-orang yang betul-betul mujahadah, orang yang berjuang untuk melawan hawa nafsunya dan berjuang di dalam kehidupannya. Terus kemudian datang gurunya, bagaimana keadaanmu lagi? 10 tahun bayangkan dia datang. Lagi pas ketiga kalinya 15 tahun baru gurunya datang. Bayangkan hanya duduk bersilah. Kalau kita seperti ini di zaman sekarang, maka kita dilapor sama polisi, dilapor kepada polisi. Karena kita sudah melanggar HAM. Ada murid yang meninggal dunia nunggu Ustadz Wildan sampai 5 tahun belum datang. Ini cara Syekh Abdul Qadir Jailani berguru. Dan tidak ada yang sekarang seperti itu. Barangkali khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka yang kedua tadi adalah sabar. Semua perjuangan kita banyak tantangannya. Saya yakin ketika Ustadz Wildan mendirikan seperti ini, banyak cacian dan makian. Paling bahasa Lombok Tengah, beliau nambek Ustadz ya. Betul? Itu udah pasti. Semua tuan guru yang punya pondok pesantren, itu tantangan dan ujian silih berganti mewarnai perjalanan kehidupannya. Tapi kalau tuan guru tidak sabar, umat ini tidak akan pernah bisa. Umat ini tidak akan pernah mengenal agama ini. Tapi karena kesabaran para tuan guru, kesabaran para kiai yang terus berjuang untuk menyelamatkan umat, membawa umat ke jalan yang benar, mereka siap sanggup untuk tidak tidur siang dan malam memikirkan umat. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan juga kepada anaknya bahwa jaga kesabaran, pegang teguh kesabaran. Kesabaran itu akan diberikan oleh Allah dengan 3 predikat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan, mohonlah benteng. Ista'inu bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang ketiga, wallahu yuhibbus sabirin. 3 yang diberikan oleh Allah kedahsyatan, 3 yang diberikan oleh Allah kehebatan kepada orang-orang yang sabar. Tapi sabar ini kata para ulama tasawuf lebih pahit daripada racun, lebih pahit daripada empedu. Sungguh luar biasa yang namanya sabar. Tidak semudah kita mengucapkannya, tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ketika saudara-saudara mengalami sakit gigi, kemudian ada saudaranya mengatakan, sabar kamu, mulangeno semeton. Tapi giliran dia sakit gigi, dia teriak-teriak. Nah, beratnya yang namanya kesabaran itu. Dan kesabaran itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kerja ikhlas, butuh kerja cerdas. Baru kita mulai yang namanya kesabaran. Yang pertama tadi sabar dalam beribadah. Ini yang berat. Ketika kita sholat, lamaan imamnya sedikit baca ayat, sudah batuk-batuk. Lamaan imamnya berdoa, sudah batuk-batuk. Berarti kita tidak sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Kita ambil contoh dari perjalanan Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub ini termasuk Nabi yang sangat kaya raya. Yang disebutkan dalam riwayat, beliau memiliki 500 kebun, 500 hektar kebun, dengan pekerjanya 500 orang. Sungguh luar biasa. Iblis yang memantau terus perjalanan bisnisnya Nabi Ayub alaihissalam. Iblis terus memantau bagaimana perkembangan perkebunannya Nabi Ayub. Semakin hari semakin meningkat. Akhirnya iblis ini iri hati, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada hamba-Mu Ayub yang senantiasa terus bermunajat kepadamu, terus beribadah. Tolong saya minta ya Allah, berikan ujian kepada Nabi Ayub
supaya barangkali dengan ujian yang kau berikan kepada dia, niscaya dia akan berhenti beribadah kepadamu, berhenti berzikir kepadamu, berhenti sujud kepadamu. Maka Allah memberikan disposisi kepada iblis bahwa permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kebunnya Nabi Ayub itu terbakar 500 hektar. Kemudian apa? Iblis itu mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ayub, apakah kau tidak saksikan kebunmu ludes terbakar? Beberapa hari kemudian panen buah-buahan yang luar biasa. Tapi Ayub dengan santai mengatakan, Nabi Ayub dengan santai mengatakan, kebun saya adalah milik Allah. Kapan saja diambil oleh pemiliknya, silahkan. Saya tidak punya apa-apa. Apa yang diberikan oleh Allah kepada saya, semuanya menjadi titipan dan akan berakhir. Dan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Iblis marah. Ini orang terbakar kebunnya 500 hektar. Kalau ibu umpamanya punya pabrik 2, kemudian terbakar, nangis tidak? Oh, jemaah bilang stres. Gantung diri ya. Tembakonya 3 hektar itu mati. Kan ada itu sempat viral. Ada orang nanam tembakau berhektar-hektar. Baru berapa hari kemudian ditanam, terjadi hujan lebat. Kemudian tembakonya nyungsep semuanya. Dia nunjuk-nunjuk langit. Allah tidak adil katanya. Ini biaya saya sudah besar. Semuanya. Nauzubillahi min zalik. Mari kita belajar sedikit dari Nabi Ayub. Walaupun kita tidak mampu seperti Nabi Ayub, tapi paling tidak semua apa yang kita punya hari ini besok bisa akan berakhir dengan kita. Apakah benda itu yang akan duluan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan benda-benda yang kita punya? Lalu kemudian iblis ini berkata kepada Nabi Ayub, apakah kamu tidak sedih dengan terbakarnya kebun 500 hektar yang kamu miliki? Saya tidak akan pernah sedih, karena semuanya adalah milik Allah. Apa yang saya punya adalah titipan. Kemudian iblis naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ternyata Nabi Ayub itu tidak surut beribadah. Justru dia semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Coba uji lagi dengan anaknya. Tidak lama kemudian anaknya sedang makan. Kemudian Allah mentakdirkan sebuah pohon yang besar yang langsung menindih anaknya Nabi Ayub dan meninggal dunia pada saat itu. Datang iblis lagi. Wahai Ayub, tuh anakmu meninggal dunia ditindih sama pohon. Enggak masalah. Anak saya kan milik Allah. Dia yang menciptakan dia, dan dia mengambilnya kapan saja maunya Allah. Ternyata iblis makin marah, dia mendongkol. Lalu ngelapor pada Allah, ya Allah, ternyata Nabi Ayub ini masih kuat. Tolong satu lagi saya minta ya Allah, berikan dia sakit. Makanya dalam riwayat itu tubuh beliau itu sakit. Ada riwayat mengatakan ketika ada ulat-ulat yang jatuh dari tubuh beliau, beliau pungut ulat itu lalu kemudian ditaruh lagi di badannya. Kalau pelunggu kira-kira ada sakit, kemudian ada ulat di tubuh pelunggu ambil lagi ulat itu taruh di badan atau dibunuh? Iya, karena kita tidak sama dengan Nabi Ayub. Dia ambil. Ada riwayat juga mengatakan tinggal hati dan mulutnya. Lalu apa kata Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah? Terima kasih ya Allah, Kau masih memberikan aku mulut dan hati. Aku bisa menyebutmu, aku bisa mengingatmu. Datang iblis menggoda Nabi Ayub dengan keadaan tubuh yang luar biasa keadaannya. Tapi beliau mengatakan, tubuh saya adalah milik Allah, dan kapan saja Allah mau mengambilnya, saya ridho dan ikhlas. Itu contoh daripada kesabaran. Hari ini ibu-ibu mengeluhkan harga beras 15.000. Jangan sampai kita hilang kesabaran. Jangan sampai kita hilang keikhlasan. Jangan sampai kita hilang pendirian. Jangan sampai menukar agama. Jangan sampai menukar agama dengan jabatan. Karena Nabi telah mengingatkan kepada kita, di mana nanti akan ada orang-orang yang lapar, yang kemudian menjual agamanya, menjual kehormatannya dengan pangkat dan jabatan. Dan orang-orang Yahudi Nasrani ini pernah berpesan kepada kita, Bapak Ibu. Apa kata orang-orang Yahudi Nasrani ini?
Kita tidak akan mampu mengalahkan orang muslim dengan senjata apapun yang kita punya. Baik itu kita menggunakan rudal, kita menggunakan bom. Mereka mampu mengalahkan rudal dan bom yang kita miliki. Mereka cukup berdoa, bom kita tidak bisa meledak, senjata kita tidak bisa meledak. Itu yang mereka punya. Makanya kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan senjata. Tapi kalahkan mereka dengan jabatan, kalahkan mereka dengan uang, kalahkan mereka dengan pendidikan gratis, kalahkan mereka dengan pengobatan gratis, buatkan mereka bangunan-bangunan megah, maka mereka satu persatu akan teler. Ketika mereka sudah teler dengan jabatan yang kita berikan, dengan uang yang kita berikan, dengan pendidikan gratis yang kita berikan, dengan pengobatan gratis yang kita berikan, lalu mereka kita akan belindar semuanya mereka itu. Ternyata ini cara-cara teknik orang-orang Yahudi. Maka walau bagaimanapun keadaan kita, semiskin apapun kita, jangan sekali-kali melepas akidah kita. Biar kita hancur, biar kita lebur, biar darah kita netes. Jangan sampai akidah kita, walaupun sekarang pertarungan akidah di 2024 itu pertarungan akidah, jaga akidah kita. Nabi telah mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufra. Kadangkala satu kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Jangan lepas Islam pelunggu dengan jabatan popularitas. Jangan lepas akidah pelunggu dengan uang yang begitu banyak. Kalau itu pelunggu terima, hancur berkeping-keping kita di dunia ini. Allah menginginkan kita berpisah dengan dunia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Karena bagaimanapun orang-orang Yahudi dan Nasrani ini akan terus mendatangi rumah-rumah kita, akan membujuk kita, sehingga banyak orang yang tergelincir keluar dari agamanya demi popularitas, demi jabatan, pangkat dan harta. Nauzubillahi min zalik. Maka oleh sebab itu kita bersabar Bapak Ibu. Dunia ini cuma sementara. Dunia ini sementara, jabatan sementara. Kita sakit di dunia ini sementara. Semua apapun yang ada di dunia ini sementara. Makanya tidak heran kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Fathur Rabbani, apa kata beliau? Jangan kalian masukkan dunia ini ke dalam hati kalian, tapi letakkan dunia ini di atas tangan-tangan kalian. Karena apabila dunia ini kau letakkan di dalam hati kalian, ketika dunia itu berakhir, kalian akan menjadi menyesal selama-lamanya, kata beliau. Ini inti ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita peringati haulnya pada saat ini. Itu yang pertama tadi, kita sabar dalam beribadah. Sabar pelunggu duduk sampai selesai acara. Kita buktikan kesabaran kita. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Semua kita pasti diuji. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Dan Allah memberikan solusi atas segala musibah yang terjadi. Makanya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita yang namanya Mu'az bin Jabal. Miliki 5 hal. Jikalau kalian memiliki 5 hal ini, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Apa kata Mu'az bin Jabal? Yang pertama, jaga kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kata beliau adalah jaga kalimat alhamdulillah. Yang ketiga adalah jaga kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat kata beliau, jaga kalimat istighfar. Dan yang kelima, jaga kalimat bismillahirrahmanirrahim. 5 kalimat ini kita disuruh jaga. Yang pertama kalimat la ilaha illallah. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari, pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku amalan yang menghindarkan aku dari siksa neraka jahanam, dan dengan amalan itu maka amal-amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, bacalah la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan menghindarkan engkau dari neraka jahanam."
Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanqihul Qaul Salah Rubabul Hadis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah pagi harinya 100 kali, kemudian malamnya 100 kali, ketika hari berbangkit tiba, Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya melebihi cahaya bulan purnama. Kita kembali kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari lagi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kebaikan ketika aku mengamalkan kalimat la ilaha illallah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah semua kebaikan-kebaikan berkumpul. Dalam satu riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang kakek-kakek yang setiap harinya selalu membawa api kemana saja, sampai ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai kakek, sudah berapa umurmu? Dan setiap hari saya lihat kau membawa api ini. Untuk apa api ini kau bawa? Saya sembah. Udah berapa lama kau sembah? Sudah 400 tahun lebih aku menyembah api. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Maukah aku tunjukkan kamu jalan yang benar, di mana dosa-dosamu akan diampuni oleh Tuhan saya? Maka orang ini mengatakan, apakah Tuhanmu mampu mengampuni dosa saya sebanyak ini? Maka Nabi Musa mengatakan, iya. Lalu apa yang kau ajarkan kepada saya, wahai Musa, kata kakek ini? Maka Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak lama kemudian 3 hari orang ini meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam bingung. Ditanya sama orang-orang, kemana orang yang setiap harinya bawa api yang lewat di depan rumahku? Maka orang-orang menjawab, dia sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi Musa itu mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Allah, baru saja 3 hari kemarin saya mendidik hamba-Mu bertaubat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana keadaannya ya Allah? Maka Allah berseru kepada Nabi Musa alaihissalam, orang yang tadi menyembah api sampai 400-an tahun itu aku telah ampuni dosanya. Maka Nabi Musa mengatakan, gerangan apa sampai engkau memberikan ampunan si dosanya yang begitu besar? Lalu Allah menjawab, ketahuilah wahai Musa, dalam 1 huruf kalimat tauhid yang engkau ajarkan itu adalah membebaskan orang, mengampuni dosa orang 27 tahun. Dari 1 huruf kalimat tauhid itu dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa kalamullah alaihissalam, bahwa 1 huruf dari kalimat tauhid itu mampu menggugurkan dosa 20 tahun. Lalu huruf di situ ada 24 huruf. Kalikan saja 24 kali 27 tahun. Itu sudah berapa? Orang ini memiliki lebih kebaikan gara-gara dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pantaslah Nabi mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwa kebaikan itu berkumpul kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus kita pegang di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Rasulullah juga pernah mengumumkan kepada para sahabatnya, akan datang suatu masa di mana umatku nanti akan mengalami kekelaparan, mengalami lapar. Makanya Allah telah mengumumkan ujian-ujian yang bertubi-tubi akan menimpa umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Di dalam ayat ini Allah telah mengumumkan, mendeklarasikan ujian-ujian yang akan terjadi kepada kita semua. Di antaranya yang pertama adalah khauf, rasa takut. Ada 3 manusia, ada 3 kelompok yang diberikan oleh Allah hanya takut kepada Dia. Yang pertama adalah disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Hanya para ulama-ulama yang hanya takut kepada Allah. Inilah orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Ulama yang mana? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang menjadi penerus para nabi. Menurut para mufassir tentang ayat ini, yang mana dikatakan ulama yang sebenar-benarnya? Ulama yang lurus, yang mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak dengan neko-neko,
tidak membawa umat kepada jalan yang sesat, tidak kemudian mengajarkan umat provokasi tentang fitnah gibah, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain. Belum dikatakan ulama kalau dia selalu menjelekkan dan menggunjing orang lain. Tapi ulama adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk saling menjelekkan satu sama lain. Lebih-lebih di zaman pil sekarang ini, ada pilpres, ada pilkada, ada pileg, semuanya. Jangan sampai kita overdosis gara-gara pil ini. Silahkan kita berbeda pilihan, tapi jangan saling mencela, saling mencaci satu sama lain. Karena perbedaan ini sunnatullah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah telah mengumumkan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini, wahai manusia, aku ciptakan kalian laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal satu sama lain. Dan yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya beberapa negara di belahan bumi ini, Indonesia harus akor dengan Malaysia, harus akor dengan Brunei. Makanya ada yang namanya hubungan bilateral, ada namanya hubungan multilateral, hubungan negara yang satu dengan negara yang lain, hubungan negara-negara di seluruh belahan dunia ini, supaya menjalin kemitraan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling mengebom. Tapi Allah merilis semua negara dan bangsa-bangsa besar di alam semesta ini, dan seluruh suku-suku yang ada di belahan dunia ini, supaya merapatkan barisan, saling mencintai, saling mengenal satu sama lain. Maka dunia ini akan aman. Karena dunia ini setiap hari memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya untuk meluluhlantahkan manusia. Apa kata Allah? Jangan dulu wahai bumi, karena masih banyak hamba-hambaku yang menyebut namaku, masih banyak orang-orang yang beristighfar. Kata Sufyan As-Tsauri, seorang ulama tasawuf, mudah masih dengan ngucapan kalimat la ilaha illallah lebon dunia ini, insya Allah dunia ini masih aman. Munwah luwe dengan istighfar, masih dunia ini aman. Lagu munwah jarang dengan istighfar. Dosa dianggap biasa, kezaliman dianggap biasa, kemaksiatan dianggap biasa. Kemudian mereka jauh dari istighfar. Jangan heran kalau Rinjani akan meledak. Jangan heran kalau datang angin puting beliung. Jangan heran kalau terjadi gempa bertubi-tubi. Jangan heran kalau terjadi aneka ragam bencana-bencana yang menghiasi muka bumi ini. Kenapa terjadi seperti itu? Orang jauh dari istighfar, jauh dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sepanjang manusia di muka bumi ini menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lamun demele yang kita kiamat becat, hancur alam semesta ini, retak langit, jatuh bulan, jatuh matahari, jatuh seluruh planet, hentikan la ilaha illallah. Hari ini kita kiamat. Bu, lanjut supaya jangan ada ngantuk. Makanya powernya saya besarkan, powernya saya besarkan. Jadi itu jaga kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dunia ini masih aman. Dan semasa ada orang-orang soleh di bumi ini, insya Allah bumi masih aman. Tapi kalau satu persatu orang-orang soleh dan tanda ilmu dicabut oleh Allah, kata para ulama, maka dia akan mewafatkan para ulama-ulama. Itu tanda ilmu dicabut oleh Allah. Makanya Nabi mengisyaratkan di akhir zaman nanti, kalau ada orang menjauhi ulama, jauh dari fuqaha, jauh dari ahli agama, maka Allah menurunkan 3 kesengsaraan. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencabut keberkahan di langit dan di bumi. Bapak Ibu, Rani Sida mencabut keberkahan si Allah Ta'ala. Nah makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang saleh. Ini bapak ayah kita ini di depan sudah umurnya 80 tahun tapi masih berjalan di majelis taklim. Alhamdulillah, ini bumi masih diberkahi, ini bumi masih kita mendapatkan aliran keberkahan dari ilmunya para ulama. Karena apa? Mautul alim, mautul alam. Matinya seorang ulama berarti dunia ini akan mati.
Bumi akan kering, tanaman-tanaman tidak bisa hidup, hujan tidak turun-turun. Kenapa? Karena ulama sudah banyak meninggal dunia. Kekacauan terjadi di muka bumi ini. Orang jauh dari la ilaha illallah, orang jauh dari istighfar, orang jauh dari kebaikan, maka bumi ini akan kering dan binatang-binatang akan meninggal. Kita semua akan mengalami kelaparan. Maka ketika Rasulullah mengatakan di akhir zaman akan terjadi kelaparan besar, lalu sahabat bertanya, apa yang dimakan oleh umatku, oleh umatmu wahai Muhammad ketika terjadi tragedi seperti itu yang memilukan? Nabi mengatakan tidak ada daun-daun pada saat itu, tidak ada makanan-makanan pada saat itu. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat, cukup umatku tadi nanti ketika menggelorakan kalimat la ilaha illallah, dia tulus dalam hatinya, maka dia akan kenyang seperti dia makan apa saja yang pada waktu ada makanan, kata beliau. Nah, ini pesan salah satu sahabat beliau, Mu'az bin Jabal. Kita disuruh membawa kalimat la ilaha illallah, menjaga kalimat la ilaha illallah, jangan sampai rapuh di tengah jalan. Karena dengan kalimat ini kita dihadirkan oleh Allah, dan dengan kalimat ini kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah salah satu amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam wirid beliau ada beberapa hal yang tiang dapat dari nini tretetet. Amalan-amalan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi amalan wajib Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah istighfar. Yang keempat adalah salawat. Dan yang kelima adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini rahasia amalan Syekh Abdul Qadir Jailani dari seluruh amalan-amalan beliau yang selalu beliau istiqamahkan. Makanya kita kembali kepada yang tadi, ujian Allah. Ada hamba-hamba Allah yang tidak takut walaupun harga beras melonjak, ekonomi krisis, semuanya krisis, dia tidak galau. Siapa mereka? Mereka adalah orang, para hamba-hamba Allah yang sudah diberikan gelar oleh Allah menjadi ulama. Dia orang yang tidak akan pernah galau dalam situasi apapun. Yang kedua, siapa orang-orang yang tidak galau? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah wali-wali Allah. Makanya siapa yang tahu wali-wali Allah? Mereka adalah para wali-wali itu sendiri. Jangan semudah kemudian serampangan memberikan gelar orang wali. Sinau dirina dengan inu wali, sinau dengan inu jari wali. Mereka sama komunitas para aulia Allahnya. Kalau kita belum masuk dalam golongan aulia Allah, golongan para wali-wali Allah, kita tidak tahu kalau ini wali. Ibarat para pengacara yang tahu komunitas pengacara itu mereka para orang pengacara itu sendiri. Begitu pula wali-wali itu, kecuali wali itu mengobrol karomahnya, kecuali wali itu dibuka kewaliannya oleh sesama walinya, kemudian dia perkenalkan kepada kita, oh ini teman saya adalah wali, oh ini teman saya adalah wali. Itu baru kita tahu kalau wali-wali itu yang memberitahu kita. Kalau kita tidak boleh serampangan mengatakan ini adalah wali. Dan orang-orang yang tidak pernah takut dalam kondisi apapun di muka bumi ini, mereka adalah para wali-wali Allah. Kenapa mereka tidak pernah takut? Karena mereka, hati mereka selalu tertaut dengan Allah. Munita jalaillah selapu macam orogade atentah. Si mikirang makan minum bilang jelu, bare sembahyang Allahu Akbar ndek kuah ngimpan petu entah. Pas teruku lah ndek man selesai anu pengedaranku le bangkat. Semua masuk di dalam solat kita. Para wali-wali itu sudah lepas dengan keadaan dunia ini. Dia bergantung, dia fokus kepada Allah. Makanya Allah mengumumkan, mendeklarasikan orang-orang yang tidak pernah takut di muka bumi ini kecuali mereka-mereka ini. Maka kalau mereka para wali-wali Allah ini senantiasa hidup di sisi Allah walaupun dia telah meninggal dunia, namanya harum. Dan kalau bukan karena para wali-wali Allah di dunia ini, kata Imam Hasan Al-Basri, dulu dunia ini sudah dilulantahkan oleh Allah, dulu dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah. Tapi karena banyaknya para wali-wali yang tersebar di seluruh muka bumi ini, maka dunia ini akan diberikan aman oleh Allah. Maka ketika orang udah jauh dari para ulama, jauh daripada orang-orang soleh, jauh daripada wali-wali Allah, maka Allah akan mencabut keberkahan. Kalau keberkahan dicabut oleh Allah, maka akan terjadi kegaduhan di dunia ini.
sebentar-bentar terjadi bencana, sebentar-bentar terjadi api, kebakaran, sebentar-bentar terjadi angin puting beliung, sebentar-bentar terjadi erosi, sebentar-bentar terjadi tsunami. Kenapa itu terjadi? Karena keberkahan itu dicabut oleh Allah. Mele dicabut keberkahan iki? Mele pendek. Munde de mele tercabut keberkahan sida-sida Allah le langit maupun le alam semesta ini, maka jagalah para ulama. Ngumbin tantang jaga ulama, seperti yang kita haulkan Syekh Abdul Qadir Jalani. Menjaga ulama itu maknanya adalah mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diberikan kepada kita. Luwe ulama-ulama le Lombok. Gurunya para ulama Tuan Guru Umar Klayu melahirkan dua putra yang namanya Tuan Guru Badrul Islam, kemudian ini adalah Ahmad Tretetet yang makamnya di Karangkelok, dan banyak murid-murid beliau termasuk yang kita haulkan sekarang ini Tuan Guru Arsad atau yang kita kenal dengan Tuan Guru Tombo, itu murid Dato Umar Klayu. Kemudian juga beliau punya murid di Ketak namanya Tuan Guru Lafan alias Tuan Guru Saleh, itu adalah murid beliau, dan termasuk salah satu juga murid beliau yang ada di Bengkel, Tuan Guru Saleh Ambali. Hampir semua ulama-ulama besar yang ada di Lombok ini berguru kepada Tuan Guru Umar Klayu, termasuk Maulana Syekh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Masih kecil dia, beliau kan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid kelahiran tahun 1908. Kalau Dato Umar itu kelahirannya 1785. Jauh kelahiran beliau 200 tahun yang lalu. Tapi banyak ulama-ulama yang dicetak. Beliau selalu ngamarin keliling terus di Lombok ini. Makanya beliau salah satu imam besar Masjidil Haram. Salah satu karamah Tuan Guru Umar Klayu itu diantaranya beliau ketika dulu nenek saya ikut. Karena nenek saya dulu menjadi khadimnya Tuan Guru Umar. Apa kata beliau ketika dia ngikutin beliau terakhir kali melaksanakan ibadah haji dari Labuan Haji? Beliau yang membangun pelabuhan namanya pelabuhan Labuan Haji. Ikutlah nenek saya pada waktu itu. Kemudian dia mengambil penumpang di Ampenan. Makanya ulama-ulama dulu sering dinisbahkan namanya oleh ulama-ulama Mekah Al-Amfnani. Termasuk Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Al-Amfnani. Dan banyak ulama-ulama di Lombok ini diberikan Al-Amfnani. Kenapa? Tono tok dermaga lae le Ampenan. Nah begitu sampai di Ampenan pada saat itu nenek saya masih ada dalam kafal. Kemudian keluarlah Dato Umar Klayu, bapaknya dari Tuan Guru Ahmad Tretetet dan bapaknya Tuan Guru Badrul Islam. Apa kata beliau? Dendek milu anak Mekah, dendek beri surat sengendung ini, itu bahasa Kelayu. Jangan kau ikut, kamu tidak punya apa-apa. Akhirnya beliau disuruh keluar, pulang jaga kebun saya di Kelayu. Hari ini terakhir saya menginjak tanah Lombok. Itu pesan beliau, dan saya akan menghilang di Mekah. Makanya beliau dimakamkan di Ma'lah dan menjadi imam, dan pada saat itu beliaulah yang merekomendasikan imam-imam yang lain. Pada satu ketika anaknya Tuan Guru Badrul Islam pernah diutus untuk pertemuan ulama sedunia di Mesir. Makanya satu-satunya ulama Lombok yang pertama kali menginjakkan tanah Mesir adalah Tuan Guru Badrul Islam, anak dari Tuan Guru Umar Klayu. Apa kata Tuan Guru Umar Klayu ketika dia di Mekah? Wahai Badar, kamu sekarang yang mewakili saya pertemuan ulama sedunia. Saya kurang sehat, bawalah sorban saya ini dan menghadaplah kau ke guru saya. Ada guru beliau di padang pasir. Sampai pada saat itu berjalanlah Tuan Guru Badrul Islam ke padang pasir. Kemudian di situ dia temukan ada rumah reot, Bapak Ibu. Masuklah Tuan Guru Badrul Islam ini, dan di situ ada penghuninya. Dengan mengucapkan Assalamualaikum, maka orang ini menjawab bahasa kita, siapa kamu? Saya adalah anaknya Syekh Umar. Saya disuruh di sini pamitan karena saya mau ke Mesir. Dan beliau mengatakan itu adalah guru saya. Katanya bapak adalah gurunya datuk saya. Maka apa kata orang ini? Terbalik, yang menjadi guru itu adalah bapakmu. Dan karomah bapakmu itu sungguh luar biasa. Di tanah haram di zaman ini beliau adalah termasuk daripada wali-wali Allah yang sungguh luar biasa, kata seorang ulama yang ada di padang pasir. Maka salah kalau kau mengatakan bahwa saya gurunya adalah datukmu. Justru saya yang berguru sama datukmu. Singkat cerita, beliau terus pergi ke Mesir untuk
menjadi wakil bapaknya Tuan Guru Umar Klayu. Nah, ada satu kisah yang lain Bapak Ibu. Satu ketika Tuan Guru Badrul Islam ini tidak bisa menjawab pertanyaan bapaknya, datuknya Tuan Guru Umar. Kemudian dipukul kepalanya pakai rotan sampai berdarah bocor. Pergilah Datuk Badrul Islam ini ke Baghdad. Berapa lama di Baghdad? Konon menurut cerita Tuan Guru Ismail Thohir yang ada di Lendang Nangka sekarang, dia diceritakan oleh bapaknya yang sempat pada saat itu berguru kepada Tuan Guru Umar, namanya Tuan Guru Tahir. Dipukul kepalanya sampai berdarah. Kemudian Tuan Guru Badrul Islam ini lari ke Baghdad. Nah, konon ceritanya wallahu a'lam bishawab. Ini cerita Tuan Guru Ismail Thohir yang diceritakan oleh bapaknya. Ketika beliau lari dari Baghdad, kemudian beliau dalam keadaan lapar, masuk dalam satu masjid di Baghdad itu, katanya miring tanah Baghdad. Sehingga pada saat itu raja itu heran. Lalu dikumpulkan para ulama-ulama. Wahai para ulama, kenapa tanah ini miring sekarang? Lalu ada ulama yang khawasul khawas. Maka dia mengatakan ada ulama di sini. Ada ulama dari luar Baghdad yang datang ke tempat ini, cari dia. Dia dalam kondisi lapar. Akhirnya dicari oleh ulama-ulama, ternyata ditemukan Tuan Guru Badrul Islam ini di dalam masjid dalam keadaan memegang perutnya kelaparan. Lalu dibawalah sampai ke istana, ditanya, dari mana kamu? Saya dari Mekah. Siapa orang tuamu? Syekh Umar. Langsung begitu dia nyebut Syekh Umar, gemetaran orang-orang ulama-ulama di situ. Langsung dia menyajikan makanan. Konon katanya begitu beliau udah masuk makanan, tanah itu mulai datar katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita Tuan Guru Ismail Thohir yang masih hidup. Diceritakan oleh bapaknya yang langsung berguru kepada Tuan Guru Umar. Itu salah satu dari sekian banyak karomahnya. Belum lagi dengan karomah tretetet. Waktu bapaknya Tuan Guru Umar mau ke Mekah terakhir, meninggalkan tanah Lombok, kapal beliau tidak bisa berangkat, tidak bisa berjalan. Kemudian karena pada saat itu Tuan Guru Ahmad tidak dikasih numpang. Ahmad, jangan kamu ikut. Lari beliau, tahu-taunya apa? Tidak bisa jalan kapal beliau. Tidak bisa kapal. Akhirnya apa kata Tuan Guru Umar? Petang aku lah Ahmad. Petang aku lo jogang. Kalau di Kelai itu sebutan Nini Ahmad itu adalah Tuan Guru Jogang. Lagu dendek demi miluang nih jogang deh. Dan demi miluang. Khusus lek keluarga tak nih aja. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lama mencari Tuan Guru Ahmad ini. Ndak bisa jalan kapal bapaknya. Nah, begitu beliau udah diketemukan, dipegang kapal itu baru bisa jalan. Coba. Karomah beliau sudah. Karena apa? Waktu dia mengandung ibunya Tuan Guru Tretetet ini, semua benda-benda itu sujud. Ibunya dari Banyuwangi, namanya Raden Roro Amenah, bapaknya Pangeran Pringgo Kusumo. Kalau kemudian Datuk Badar ini dari Kemasan, dan ada istri Tuan Guru Umar, anaknya Syekhuna Khalil Bangkalan yang bernama Haji Hafsah. Jadi ada sebinian beliau jadi Madura. Ternyata setelah saya merenung, makanya di tanah haram itu yang paling banyak menjadi mutawib, yang paling banyak di situ adalah teman-teman kita dari Madura dan Lombok. Betul tidak? Madura Lombok yang isi dia itu. Ternyata ulama kita dari Madura dan Lombok ini pernah ada di situ yang membuka Lombok dari yang membukakan kita tanah haram. Itu adalah seorang ulama besar Tuan Guru Umar Klayu. Kemudian ada Syekhuna Khalil Bangkalan. Dan setelah kita runut, ternyata cucunya Tuan Guru Umar ini nikah lagi dengan cucunya Syekh Arsad Al-Banjari. Ya Allah, ternyata dari satu persatu ulama-ulama ini, ternyata linknya ulama-ulama besar yang ada di Nusantara ini. Syekhuna Khalil, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan di dalam buku karya Datuk Umar Klayu itu, di situ ada murid beliau termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang muncul di dalam catatan-catatan di keluarga. Di situ Syekh Hasyim Asy'ari itu ternyata belajar hadis kepada Datuk Umar Klayu. Coba bayangkan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar hadis ketika beliau sedang mengajar di Masjidil Haram. Kemudian banyak ulama-ulama termasuk murid beliau dari Patani di Thailand. Nah, ini kebesaran para wali-wali yang ada di Lombok. Tuan guru yang ada di Lombok, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Barangkali sampai di sini perjumpaan kita, Bapak Ibu.
Kebetulan ada acara juga di Mas Bage, dan pada hari ini juga banyak tuan guru yang akan menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan dari peringatan Khaul Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tadi, kita bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau, menelaah apa yang pernah ditinggalkan oleh beliau. Di antaranya tadi ada keikhlasan, kemudian kesabaran, keistiqomahan, kemudian juga ada ketawakalan dan lain sebagainya. Semuanya ini menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita. Oke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih, selamat datang Tuan Guru Soleh Makmur, cicit daripada Tuan Guru Lofan. Tuan Guru Lofan ini adalah murid dari balok Tuan Guru Umar Klayu. Nah, ini yang ada beliau di sini. Kalau pelunggu ziarah ke makamnya Datuk Lofan, di situ ada prasasti Tuan Guru Lofan, murid dari Tuan Guru Umar Klayu. Dan alhamdulillah kita nyambung dengan beliau sekarang. Kita bisa ketemu, saya datang jauh-jauh dari Klayu dan ketemu dengan bapak-bapak tiang tuan guru di sini untuk menyambung hubungan darah daripada datuk-datuk kita yang ada di Klayu. Dan karena beliau dulu Tuan Guru Umar ini banyak di Lombok Tengah ini, banyak murid-murid beliau. Tuan Guru Saleh Hambali yang melahirkan Tuan Guru Bagu, murid beliau Tuan Guru Bagu, Tuan Guru Termusi yang masih hidup sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu sekarang dengan ulama-ulama, bapak-bapak tiang yang ada di sini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah. Terima kasih burung irian, burung cendrawasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata kusari salah, jangan masukkan di dalam hati. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe.